Shalom semua. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Horas. Ada geng Horas ya. Haleluya. Pasti banyak hal kita di sini. Puji Tuhan. Satu sukacita bagi kami ada di tempat ini bersama dengan kita. Mohon maaf saudara tadi terlambat. Di daerah kami tinggal di Pamulang, hujannya mantap. Kayaknya ada pesan hujan di sana saudara. Makanya sampai di sini hampir dulu luar biasa. Tapi puji Tuhan bertibakan dengan segala selamat. Selamat Natal dulu buat kita semua dan selamat tahun baru tentunya. Amin saudara. Mengawali tahun ini menjadi perayaan yang luar biasa. Kita bernatal bersama, bertahun baru bersama, dan juga merayakan 2 tahun persekutuan doa di tempat ini. Luar biasa sudah mirip-mirip dengan pelayanan yang kau percayakan kami di mana, di Palangga Asri 2 saudara, daerah Ciledug, Banten saudara. 2 tahun juga, berarti desersinya sama. Oh bukan desersi Pak ya. Berarti lulusnya sama, lulus berbeda hal bahasanya. Lulusnya sama, 2 tahun saudara ya. Puji Tuhan. Sudah disebutkan tadi Anggiat Turisar Sianturi Pancangkali namanya ya. Ya, panggilannya Isar. Sianturi, istri 1 tentunya, anak 3, kami tinggal di Pamulang. Kami percayakan penggembalaan di GPD Eklesia Karang Mulia di daerah Ciledug saudara ya, di daerah Raden Saleh. Dan di sini juga banyak jemaat Tuhan yang hadir dari sana karena Pak Nathan ini sering membantu kami di sana di GPD Eklesia. Jadi sudah sangat kenal sehingga datang dan itu untuk menjadi bentuk dukungan. Sebenarnya saudara, saya sebenarnya KTP-nya di sini. Di sini ada Bapak kita di rumah tua kami. KTP-nya Kais Tugun saya. Jadi sebenarnya saya warga sini saudara. Saya ikut membangun ini saudara. Terus saya ikut membangun ini. Pajak saya maksudnya saudara. Jadi pajak saya ikut membangun resort ini saudara. Karena saya ber-KTP di sini. Puji Tuhan. Tema yang diangkat kemarin kita perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Saya dulu kita sekali lagi bangkit berdiri saudara. Semakin kita capek, semakin lapar saudara. Ada makanan nggak Pak ya? Oh ada makanan pasti. Jangan takut ya. Ada makna Natal, saudara. Ya, kalau ada makna Natal, kalau nggak ada makna Natal nanti tahun depan udah nggak ada lagi saudara. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Yang sudah dapat, mari saudara pakai Alkitab. Cepat-cepat kita lihat supaya kita baca bersama-sama dengan kencang. Bahasa Jakarta bilang kencang, bahasa Jawa bilang kita baca kuat-kuat. Gitu saudara. Kalau saya baca kuat-kuat, kita baca kuat-kuat saudara. Ya, sudah dapat semua ya? Yang kedua Alkitab itu sudah hafal. Saya sangat hormat saudara. Puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Mungkin kita sudah dengar ayat ini saudara. Diawali dengan bukan kamu yang memilih aku. Diawali dengan kata bukan yang adalah antitesis dari benar. Diawali dengan bukan kamu yang memilih aku saudara. Di tengah-tengah pemikiran orang banyak bahwa dialah yang memilih menjadi orang Kristen. Dialah yang memilih Yesus menjadi juru selamatnya. Orang berpikir bahwa dia yang memilih untuk dia tinggal di rusun Kais Tugun. Dialah yang memilih hidupnya. Dia yang memilih jalan hidupnya saudara. Dia yang memilih bagaimana dia, di mana dia mau beribadah. Tetapi kata ini dimulai dengan kata bukan. No, bukan
kamu yang memilih aku. Artinya saudara ditegaskan, pemahaman banyak orang itu salah. Betul ya? Kita berpikir kemana kita enak gereja? Kita pilihlah gereja di mana kita sini. Karena kita HKBP, kita carilah HKBP sendiri. Gitu. Karena kita GBI, kita carilah GBI sekitar sini. Kita berpikir sebenarnya bahwa kita yang memilih di mana kita tinggal, di mana kita beribadah. Saudara warga Rusun KS Tubul, saudara tentunya dipilih di antara banyak orang yang mendaftar, betul ya? Saudara yang tinggal di sini, saudara mendaftar dan saudara dipilih memenuhi syarat untuk tinggal di tempat ini, betul ya? Saya dengan Pak Natang itu pernah tinggal bareng di Rusun Flatbed Hill, saudara. 3 kali 6, nggak ada apa-apa di sana, saudara. Selonjoran semua, all in. Enaknya memang tinggal di Rusun itu atau flat itu kemana-mana dekat. Iya, nggak kayak di Pamulang jauh kemana-mana dekat, saudara. Dekat ke kamar mandi, gitu. Dekat ke ruang tamu, dekat ke dapur, gitu. Gak perlu jalan, ngesok juga nyampe, saudara. Jadi gak perlu lagi dari ruang tamu kalau rumahnya ambilkan dulu gelas, gak perlu, saudara, tinggal begini aja semua ada, saudara. Jadi kita ini memang orang pilihan. Saudara tinggal di sini itu dipilih dan ditentukan. Tidak tahukah kita bahwa hidup kita pun ada dalam grand desainnya Allah? Amin, saudara. Bahwa sebenarnya otoritas di dalam hidup kita bukan 100% kita sendiri. Bukan kamu, kita berpikir kita lah. Ya Allah, gitu. Wah, kan ya Allah. Tapi saya ngerti, maaf ya. Karena keceplosan bahasa Yahudi, saudara. Emang soal apa? Jadi gitu, saudara. Kita banyak berpikir karena saya, tapi ini mulai awal bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, saudara. Otoritas Tuhan yang sudah memilih engkau tinggal di sini dan sudah membawa engkau tinggal di sini dengan syarat yang sudah dipenuhi, sehingga kita bisa. Berapa lama udah tinggal di sini, saudara? Ada yang 3 tahun, 4 tahun, Bapak? 2 tahun? 2 tahun, saudara. Berarti persekutuan Tuhan ini ada 2 tahun dan kita ada tinggal di sini. Apa lanjut apa, saudara? Dalam konteks kita dipilih Allah, saya kadang agak serem, saudara, kalau khotbah di okumene, saudara. Kadang gaya khotbah itu kadang nggak sama dengan kebiasaan kita, betul ya? Mulai bertenang, sama ini bercerita, gitu, saudara. Jadi agak beda. Jadi mohon kita disesuaikan sedikit karena ini ya siapa suruh pilih yang khotbah orang Pantekosta, saudara ya. Jadi gayanya agak berbeda. Saya sering khotbah di wali kota, saudara, di pemerintahan. Saya khotbah di pelototin, saudara. Saya suruh habis khotbah, saya suruh nyanyi, mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian, gak ada yang berdiri, saudara. Karena apa? Karena yang tertulis di buku itu suruh berdiri. Jadi yang suruh berdiri harus membawa acara. Saya bilang, suruh mereka berdiri. Oh iya, mari kita berdiri semua, baru berdiri. Saudara, saya goreng-goreng juga, saudara. Saya katakan kepada mereka, sudah di wali kota, salah satu wali kota Jakarta, wali kota mana, nanti dicari lagi. Saudara, saya sampaikan kepada mereka, itu mereka ASN, PNS yang bekerja di wali kota itu ada persekutuan Tuhan setiap Jumat. Saya sering suruh khotbah di sana. Saya dipelototin begini, saya bilang begini, jangan pelototin saya. Saya sedang khotbah. Anda nggak bayar saya khotbah. Wih, makin marah itu. Emang nggak kuat gitu? Ya memang. Saya dikasih dari bagian administrasi untuk khotbah. Itu dari anggaran. Itu ada anggarannya. Jadi mereka datang, saudara, habis kerja Jumat sampai jam berapa lah ya, kita ngerti sendiri lah. Sampai jam berapa mereka masuk ke ruangan. Semua acara itu sudah ada anggarannya dan mereka nggak bayar, saudara. Karena memang sudah dibayar negara. Jadi kalau persekutuan doa kadang susah cari yang khotbah, waduh bingung bagaimana amplopnya. Kalau ASN nggak lagi, saudara. Mereka sudah anggarannya. Dan mereka tinggal datang dan duduk. Kadang itu agak malas juga mereka datang. Saya juga nggak ngerti.
Mereka datang, persembahan pun saudara, sebenarnya tinggal disuruh datang aja itu bagus, saudara, kan perlu saudara. Persembahan pun, ya mungkin mereka seadanya persembahan, maaf, karena saya lihat sendiri. Setelah ibadah saudara dapat makan lagi nasi kotak. Katakanlah contohnya persembahannya goceng, nasi kotaknya 50.000, kan untung saudara ya. Nggak bayar lagi untuk pendeta khotbah, yang bayar negara. Tapi saya pikir lagi nih, kalau yang bayar saya khotbah negara uangnya dari mana? Dari rakyat, dari pajak saya juga yang bayar saya khotbah berarti. Tapi kalau mereka maaf saya nggak tahu, maaf yang ASN di sini ya. Kalau nggak ada ASN, ayolah, persekutuan doa itu penting. Tetangga kita itu penuh ruangan musola mereka, bersihin mereka. Sementara yang ASN enggak, udah lari-larian, kabur-kaburan. Saya yakin kita di sini, warga di sini mau terus beribadah. Amin, saudara. Negara sudah fasilitasi, saudara. Hujan badai nggak perlu kena macan, tinggal datang turun, berdoa dan beribadah. Lanjut, saudara, dalam konteks memilih, dari mana kita dipilih? Kenapa Tuhan pilih kita? Latar belakangnya apa? Cepat saja dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Catat ini, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Yesus yang memilih kita sudah terlebih dahulu dipilih Allah, dipersiapkan Tuhan menjadi juru selamat kita. Amin. Karena tidak mungkin kita bisa selamat dengan perbuatan kita, sehingga Yesus sudah dipilih jauh sebelumnya untuk kita dipilih oleh Yesus sendiri. Karena Injil Yohanes 15:16 adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tapi latar belakangnya Yesus pun sudah dipilih jauh sebelum dunia diciptakan. Latar belakang kita dipilih apa tadi, saudara? Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kita dipilih Tuhan, bahwa kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia, kita warisi dari nenek moyang kita. Cari ngolu-ngolu nama riswang, nah itu muda, sini pungguna, kan gitu, saudara. Maaf kalau salah, agak berpasir-pasir dikit, saudara. Karena saya memang kelahiran Medan, tapi belajar dalam bahasa Batak. Bagi kita yang mengerti, saudara, bahwa kita sudah ditebus dari cara hidup. Kita dipilih, kalau kita bicara latar belakang, Yesus dipilih jauh sebelum dunia diciptakan. Kita dipilih dan ditebus dari cara hidup yang sia-sia dan kita warisi dari nenek moyang kita. Banyak cara hidup yang kita warisi, saudara, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan bersyukurlah kita dipilih Tuhan. Amin. Bersyukurlah kita yang ditetapkan Tuhan untuk menerima semuanya itu. Sehingga di ujungnya di Petrus juga dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih setelah keluar, setelah ditebus dengan darah yang mahal dari cara hidup kita yang sia-sia. Cara hidup yang sia-sia, saudara, saya tidak perlu jelaskan cara hidup yang mana. Cara hidup yang menolak kebenaran, cara hidup yang tidak mau ikut Yesus, cara hidup yang menolak ibadah, cara hidup yang ogah-ogahan melakukan firman. Saya tadi ngeri dengar pujian dari jemaat Gas Tubuh di sini, saudara. Persekutuan doa sih. Pujiannya apa tadi? Beriku hati seperti hatimu untuk melangkah, untuk berjalan, mencari jiwa. Ngeri kali, seriusnya itu? Serius ya? Serius nyanyinya ya? Dilaksanakan ya? Lo komitmen lo. Beriku hati seperti hati Tuhan lo, melihat jiwa-jiwa gitu, saudara. Bukan melihat orang, saya baru baca ini, bukan, saudara. Awas kau, siapa namamu? Bukan. Tapi melihat jiwa-jiwa yang ada di gedung ini bisa dibawa kepada Tuhan. Amin. Hati Tuhan
Sehingga dikatakan di saat kita sudah ditebus dari cara hidup kita sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita, dan maka Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2:9-10, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Bersyukur saudara, kita dipilih. Dahulu kita tidak diperhatikan. Dahulu Tuhan tidak perhatikan kita, tidak dikasihi. Tetapi dikala kita mau terima Yesus, menghargai pilihan itu, dan kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Amin saudara. Satu hal yang luar biasa, kalau kita semua di tempat ini, jemaat persekutuan doa Rusun Kristus, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, diperhatikan Tuhan, dikasihi Tuhan. Amin. Lanjut saudara, ditetapkan. Lanjut dari awal dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Amin saudara. Menghasilkan buah. Setelah kita dipilih Tuhan, kita bukan berdiam diri, kita tidak pasif, kita tidak apatis. Saya sering katakan di banyak tempat saudara, jemaat Tuhan, orang Kristen yang pasif, dia atau anaknya ke depan akan menjadi apatis. Jangan heran orang yang pasif dan apatis, dia atau anaknya ke depan akan jadi ateis. Sudah banyak saudara, tidak ada Tuhan. Ini seolah-olah gitu saudara, tidak ada Tuhan itu. Jadi saudara jangan salahkan ke depan kalau engkau pasif, kalau engkau apatis. Jangan salahkan anakmu atau cucumu ke depan akan jadi ateis. Jangan salahkan saudara, karena dia akan melihat dari orang tua, apa aja nggak mau persekutuan doa, ngapain juga awal ikut, udah nongkrong ke luar sana gitu. Dia akan melihat contoh dari orang tuanya. Mama aku aja nggak pernah ikut persekutuan doa, padahal tinggal turunnya dia, nggak macamnya katanya saudara. Tapi malas sekali dia, lebih baik dia nonton bola katanya saudara. Jangan salahkan ke depan anak-anak berargumentasi demikian. Dimanapun dia tinggal, kita berharap anak-anak kita tinggal di sini pasti akan tinggal di tempat yang lebih bagus. Itu doa kita, amin. Tetapi apa yang diwariskan itu moral dan iman, saudara. Dia akan melihat kalau dia melihat orang tua yang tidak berbuah, kalau orang tua yang tidak melakukan apa-apa, orang tua yang tidak mau beribadah, jangan salahkan ke depan. Mereka akan berargumentasi dengan Anda sendiri. Anda jadi lawannya. Kenapa kalian tidak ke gereja? Apa juga mau gereja? Kenapa kau merokok terus? Apa pun merokok, kan gitu saudara. Kenapa kau main judi? Apa pun main judi. Ya terus, apa yang kita bisa kasih? Maka dikatakan bahwa apa sudah ditetapkan untuk berbuah. Amin saudara. Ditetapkan untuk melakukan firman Allah. 1 Timotius 1:12. Berapa jam Pak? Bisa lama ya? Karena pulangnya nggak jauh kan ya? 1 Timotius 1:12-14. Aku bersyukur, kata Rasul Paulus lewat Timotius, kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Ini latar belakang saudara. Tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar dari iman. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Dia
dia bersyukur karena dipercayakan pelayanan. Saudara bersyukur karena di sini ada ibadah. Amin, saudara. Saudara coba survei tempat-tempat yang dimana tidak ada ibadah, saudara, yang dimana ibadah dilarang, dibredel, saudara. Tuhan punya urusan dengan mereka. Tapi seharusnya kita bersyukur di tempat kami, di mana kami tinggal, gitu, saudara. Kita bangga. Ada persekutuan dua. Mantap kali. Kami terus hadir. Amin, saudara. Sudah difasilitasi, semuanya ada, dikhotbahin, saudara, dididik, diajar, ikut dewasa. Tapi kan kami sudah punya gereja. Iya, sah-sah saja. Tetapi di mana engkau tinggal, engkau perlu bersama-sama berdoa. Amin. Engkau perlu bersama-sama dididik. Bukan bicara denominasi. Tuhan gak tanya nanti di surga sana, Bute, kau jemaat mana ya kau? Jemaat HKBP atau jemaat Kristen doang? Emang ini dulu kan gitu, saudara. Tuhan gak tanya. Haleluya. Amin. Tuhan tanya imanmu, kesetiaanmu, dan buah yang engkau berikan kepada Tuhan. Saudara, aku bersyukur Tuhan percayakan pelayanan ini kepadaku. Aku bersyukur, kita bersyukur kalau engkau diberikan tugas, diberikan tanggung jawab, menjadi bagian membesarkan persekutuan doa. Sudah dinyanyikan, beriku hati seperti hatimu, untuk melihat jiwa-jiwa. Berapa lantai ini, berapa tower ini? Saudara menang berbeda ya kalau kan gitu, saudara. Pas bilang ribut, siapa yang ribut? Bukan orang lain, sesama pemikul saling, saudara. Besar-besar saling jadi sekolah. Aduh, kawan-kawan juga ternyata. Tapi mereka juga repot RT, saudara. Pas mau didamaikan nih, keliling-keliling juga. Gak bisa kalian bertobat. Udah kayak gini sifat kalian dari bungkang yang makan gitu, saudara. Saya waktu sekolah, saudara, di sekolah Katolik, saudara. Jadi karena sedikit baru, dipanggil lah kita yang baru, ada 6 orang, saudara. Yang benar-benar dari 6 orang di sekolah waktu itu. Sekolah Katolik, kepala sekolahnya pastor, saudara. Yang 6 orang ini bapaknya pendeta semua. Jadi 6 orang pendeta dipanggil pastor, saudara. Kan begini kalau baru kepali. Kalian pendeta gimana? Iya, kali kan gitu, saudara. Jadi jangan bikin repot RT, saudara. Amin. Aku bersyukur karena telah dipercayakan pelayanan ini kepadaku. Kita dipercayakan iman, kita dipercayakan pekerjaan Tuhan. Saudara di kantor, kalau saudara di kantor ada persekutuan doa, saudara hadir di sana. Saudara di mana saudara tinggal, saudara hadir. Karena saudara kalau saudara sakit, butuh pertolongan, butuh konseling, saudara nggak mungkin saudara panggil uskup datang ke sini, saudara. Kalau nggak uskup yang datang ke tempat kami, nggak enak rasanya kan? Ada pendeta di sini, saudara, sama aja. Amin, saudara. Kita dipilih Tuhan supaya kita mengerti. Kita pun dipilih Tuhan untuk ada di sini, ditentukan di tempat oleh Tuhan, bahwa hidup kita adalah grand desainnya Tuhan. Kita berkomunitas, kita bertetangga, sudah seperti saudara. Saya katakan, kenapa saya pernah merasakan tinggal di rusun, dan saya pernah merasakan tinggal di apartemen, saudara. Ya memang dia gitu tuh aja, di lift, bukan dia juga yang lihat. Kalau kita mungkin gak suka sama tetangga kita, di parkiran bukan dia juga kita lihat, ya gitu ya. Mau kita ngopi di mana, bukan dia juga kita lihat. Ya, udah berdamai lah kita kan gitu, saudara. Kita menjadi terang, kita diberikan pelayanan untuk menjadi berkat di tempat ini. Tugasnya tidak gampang, makanya kenapa pilih tema ini? Bukan kamu yang memilih aku, Tuhan katakan. Bukan kita,
tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap teruji dengan waktu. 2 tahun persekutuan doa di tempat ini harus teruji dengan waktu. Ada buah yang kita hasilkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Semakin banyak, bukan cuma buah yang lain terus, tapi buah pertobatan. Kehidupan kita lebih baik, sikap kita, cara hidup kita, saudara. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita syukuri. Iman apapun itu, saudara, kita menghasilkan buah, menjadi berkat, menjadi kesukaan bagi orang lain. Jangan kita jadi menjadi batu sandungan juga. Apalagi tetangga kanan kiri unit, saudara, mereka akan melihat, apalagi kalau mereka dari agama lain, itu si lain itu tetangga gitu. Kalau malam-malam dia terbang, pang, di sini nggak ada ya, amin, saudara. Di urusan lain ada, saudara. Di sini baik-baik semua. Jadi kita menjadi berkat, ada kegiatan kita menjadi berkat. Kita membantu, berikan tangan, kita memberikan tangan kita bagi orang yang membutuhkan. Dimulai dari sesama kita, saudara. Karena memang kita dipilih Tuhan ada di sini. Kita ditetapkan Tuhan ada di sini. Lanjut, saudara. Dan apalagi katanya, saudara, saya akan sedikit masuk ke apa, saudara, di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Kita semua hamba Tuhan, kita semua menjadi representasi dari Tuhan yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Kita semua adalah hamba bagi Tuhan. Kita semua adalah duta bagi Tuhan, duta kebenaran, duta terang, saudara. Dan saudara dikatakan bahwa memandang kami sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ada rahasia keselamatan yang Tuhan percayakan bagi kita. Gak perlu harus keluar-keluar juga, saudara. Gak perlu harus berdebat juga sama orang. Karena metode kita memenangkan jiwa bukan memenangkan perdebatan. Hampir gak pernah orang awet bisa menarik orang kepada Tuhan lewat perdebatan. Jangan, saudara. Bunuh diri, cari mati. Melawan semua orang di gedung ini berdebat. Siapa mau berdebat? Jangan, saudara. Kita tidak menarik jiwa lewat perdebatan, tapi lewat cara hidup kita. Amin. Sebagai hamba Kristus yang dipercayakan rahasia keselamatan, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Kalau kita dipilih, kita dapat dipercaya untuk melakukan kebenaran. Saudara yang berkeluarga, suami istri, saudara memilih dia, pilih toh, gitu, saudara. Memilih dia, saudara pilihan dia. Kalau saudara sudah dipilih oleh suami atau saudara perlu dipilih oleh istri, saudara harus melakukan sesuatu, betul, saudara? Jangan sampai kita bawa nih pilihan. Ini mantu pilihanku mah, gitu, saudara. Oma perlu mama, gitu, saudara. Ini mantu pilihanku mah. Pada saat dipilih, saudara, gak melakukan apa-apa, gak berbuah, gak ngapa-ngapain, gak mau ikut kebenaran, saudara, pasif lagi, gak mau apa-apa. Saudara, kalau kita dipilih Tuhan, mari kita melakukan sesuatu. Kita sebagai hamba Tuhan yang apa, saudara, dapat dipercaya. Amin, saudara. Saudara mau menjadi orang kepercayaan Tuhan. Amin. Dimulai dari menjadi orang kepercayaannya Pak Gembala atau Pak RT, saudara. Dipercaya. Sebelum persekutuan doa, tolong tim atur tempat, gitu, saudara. Sudah. Kami di GPD Ecclesia, saudara, di Karangmulia, di Palem Ganda, saudara. Kami tinggal datang. Tim yang luar biasa sudah siapkan semuanya. Itu luar biasa, saudara. Itu namanya kerjasama, itu namanya tim, itu namanya bahwa hamba-hamba yang dapat dipercaya. Jangan
kantor kita nggak bisa dipercaya, di tetangga bisa dipercaya, di studio nggak dapat dipercaya, tapi yakin aku masuk surga, aku katanya saudara. Ngeri kali. Karena dari sebelum dunia diciptakan, aku sudah dipilih untuk masuk surga, katanya saudara. Tapi nggak bisa dipercaya di mana-mana. Ibadah nggak mau, imannya melet-melet saudara. Bahkan ada jemaah panas, wah, kalau kita sudah tahu panas, saudara. Oh, bukan panas, terbalik, napas. Jemaat napas, karena ibadah itu napas, om. Ya, Pak RT, ibadah itu napas. Harus ibadah, karena itu napas. Apa itu? Natal, Paskah, gitu saudara. Kalau channel lain dia nggak mau datang. Kalau Natal dia mau datang. Kalau Paskah dia mau datang. Kalau tebus doa ya udah nggak usah lah. Pokoknya ya sekali-sekali aja nggak datang. Pokoknya biar ketahuan aja orang Kristen. Nggak harus hati lah. Nanti ngeri juga katanya. Kalau tiap-tiap di persekutuan doa alim kalewa katanya. Nggak bisa bermain sama kawan itu kan gitu saudara. Di sini nggak ada saudara ya. Di rusun lain ada. Makanya itu. Saya harusnya kalau rusun lain saudara. Yang terakhir sudah dikatakan apa? Bahwa supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Baik, yang ketiga, apa yang kita minta kepada Bapa Tuhan berikan kepada kita. Diawali dengan engkau dan saya menjadi pilihan Tuhan dan kita berbuah. Kita melakukan kebenaran. Amin. Kita menjadi berkat. Kita menjadi terang. Kita aktif, bukan bicara denominasi, bukan bicara sinode, bukan bicara aliran, bukan bicara cara ibadah, bukan saudara. Itu buatan manusia. Tetapi kalau engkau ada di sini dan di sini ada doa, di sini ada pujian, di sini adalah ada hadirat Tuhan. Engkau orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Kau harus hadir, amin saudara. Karena di sini nama Yesus dimuliakan, bukan nama Epurus di sini dimuliakan, bukan saudara, nama Yesus. Dan kita diselamatkan hanya dengan nama Yesus, amin. Bukan nama lain. Makanya kalau di sana ada nama Yesus disebut dimuliakan, mari kita ambil bagian, kita aktif sebagai warga, sebagai orang Kristen. Karena orang akan melihat, nih kawan itu ada persekutuan doa tapi gak pernah datang. Agamanya akan melihat saudara. Amin saudara. Lanjut. Bahwa supaya apa yang kamu minta dalam nama Bapa diberikan kepada kita. Tapi syaratnya Tuhan mau seperti pokok anggur yang benar di pasal yang sama. Akulah pokok anggur yang benar, kata Tuhan. Engkaulah ranting-rantingnya. Amin. Kita lihat saja saudara dalam Injil Yohanes pasal 15 dari ayat 4 saudara. Maaf di sini nggak dikasih permen ya. Kalau saudara masuk sebuah gereja khotbahnya lama itu di bangku ada permen saudara, pedesnya minta ampun. Sampai mata kita mulai begini. Iya, gratis. Iya. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 7. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin saudara. Saudara pernah melihat pokok anggur saudara? Potong anggur pernah ya? Oh iya pasti lah. Puji Tuhan. Karena terus terang banyak jemaat itu sebenarnya saya sering bilang keturunan orang maju saudara.
Orang maju itu kalau Natal mencari bintang sudah. Sama banyak juga orang begitu. Kita ketemu orang maju sudah mencari bintang, tapi dalam bentuk kaleng. Kalau di situ nggak ada bintang nggak enak. Yang mana? Ada bintang di situ. Kalau di sini nggak ada bintang, ada apa-apa bintangnya. Jangan-jangan ada bentuk kaleng juga. Saudara lihat pokok anggur, itu pokoknya nggak besar, saudara, kecil. Tetapi jenis pokok anggur itu adalah jenis pokok yang merambat, betul ya? Jadi bukan kayak pohon mangga, pohon durian besar, bukan, saudara. Tapi dia berdiri, dia merambat, saudara. Dia merambat perlu ditopang pakai topangan. Perlu ada tiangnya, saudara, ya. Perlu ada tiangnya. Jadi di tiang-tiang itulah cabang-cabangnya merambat dan berbuah. Jadi kalau tiang-tiang itu tidak ditopang, kalau ranting-ranting itu tidak ditopang oleh tiang, dia akan ada di bawah. Dia akan ada di bawah di tanah dan nggak akan berbuah. Makanya pokok anggur itu ranting itu harus ditopang. Maka dia akan bagus di atas tanah, dia berbuah dan buahnya akan lebat. Jadi saudara, sebenarnya ayat ini ranting itu ada di dalam pokok itu. Pokoknya sudah berdiri di sini, ada rantingnya di situ. Tapi karena tidak ditopang, dia tidak bisa berbuah, sehingga ranting itu akan terus di tanah, terus di tanah, terus di tanah. Dia akan kering, sekalipun dia dekat dengan pokok itu. Saudara, analoginya kita perlu ditopang, amin saudara, perlu didoakan. Gak harus dengan cara doa gereja kita masing-masing, selama doa itu dalam nama Tuhan, bukan nama opung kita, saudara, kita dibenarkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita ada di dalam pokok di mana ada hadirat Tuhan, tetapi kita tidak ditopang, kita akan menjadi ranting yang ada di tanah itu, saudara, tidak berbuah, lama-lama kering dan tidak bisa melakukan apa-apa. Berapa banyak orang, saudara, sekitarnya itu ada anak Tuhan, sekitarnya itu ada ibadah, saudara, tapi dia merasa kekeringan, dia merasa hidupnya hampa. Tidak sedikit mereka stres, tidak sedikit mereka, maaf saudara, bunuh diri karena mereka tidak mendapat topangan dari sekitarnya. Padahal di situ ada pokok anggur, di situ ada hadirat Tuhan. Karena dia merasa, gue bukan cabang dari situ, gue nggak sama. Tuhan sudah tetapkan kita di sini. Di sini ada pokok anggur, saudara. Engkau perlu ditopang, ranting itu perlu ditopang supaya berbuah. Kalau tidak, dia akan menjalar di tanah. Ranting anggur yang menjalar di tanah tidak akan pernah berbuah. Lama-lama dia akan kering dan pemilik anggur akan katakan dia diambil, dibakar. Berapa banyak saudara orang Kristen ogah ibadah, ogah persekutuan doa. Padahal di situ ada anak-anak Tuhan, ada komunitas orang percaya, sehingga hidupnya hampa. Dia curhat ke orang lain, dia minta petunjuk orang lain, sehingga jangan, maaf saudara, pun kadang itu orang mati, saudara, yang kumpul agama lain karena dia tidak mau melekat kepada pokok anggur. Ngeri kan, saudara? Seberapa banyak hamba Tuhan didatangi oleh RT, Pak, ini ada orang Kristen mati. Kok gak melihat? Gak pernah jadi ibadah. Oh iya, ini gak pernah ibadah. Sini yang kubur orang lain, saudara. Oh, tapi katanya jemaat itu, jemaat mana? Gereja besar itu, oh iya. Tapi katanya simpatisan, gak dibantu. Saudara, kalau engkau melihat situ ada pokok anggur, ada hadirat Tuhan, ada nama Yesus, engkau perlu ditopang. Amin, saudara. Engkau perlu ditopang, engkau perlu ditolong, engkau perlu didoakan, engkau perlu didorong, dikuatkan, saudara. Firman Tuhan katakan manusia, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita bergandengan tangan, satu gedung ini, saudara. Kalau orang, anak-anak Tuhan, orang Kristen bersatu, masuk dalam komunitas hadirat Tuhan, mereka akan berbuah. Amin, saudara. Jangan bicara bendera. Orang parpol aja kadang periode ini mereka musuh, periode depan mereka kawan. Parpol aja bisa begitu. Kita kadang enggak, selamanya
kalau gereja bertobat-tobat tidak mau aku gitu, saudara, bukan. Parpol aja, saudara. Tahun lalu mereka ribut, sekarang mereka bergandengan tangan. Saya tidak bicara memilih parpol di sini, saudara. Takutnya pilihan kita berbeda, jadi ribut kita nanti. Suami istri aja kadang pilihan berbeda bisa ribut. Kita doakan saja, amin. Tetapi saudara, analogi ini, kalau di situ ada pokok anggur, di situ ada kesukaan Tuhan, di situ ada hadirat Tuhan, engkau tinggal pilih. Padahal engkau pilihan Tuhan. Engkau mau datang, dikuatkan, ditopang, karena 24 hidupmu ada di sini, bukan di komunitas di mana engkau beribadah, ada di sini. 24 jam hidupmu. Engkau perlu ditopang supaya engkau berbuah. Amin, saudara. Supaya engkau segar, supaya engkau mendapatkan asupan sukacita, asupan kebenaran dari pokok itu. Kalau tidak, engkau akan menjadi ranting yang mati, padahal ada pokok di situ. Kalau tiba-tiba kau mati, masuk ketemu sama malaikat, dia bilang, kenapa kau mati? Iya, sudah mati aku. Terus kenapa kau bertobat? Ada tempat kami beribadah, ada persekutuan doa di situ. Kenapa kau datang? Kami berbeda sama kami, kepala kau berbeda. Di situ nama Yesus dan nama Yesus. Amin, saudara. Saudara ingat waktu orang kaya dan Lazarus itu. Di saat Lazarus itu saudara mati, masuk surga, orang kaya itu ada di dalam, di neraka. Suruhlah orang kaya itu, masih banyak keluarga aku, akadoan, kami nama marangki, akatulan nami gitu, saudara. Keluarga besar kami masih banyak bertobat. Abraham bilang apa? Di tangan mereka ada kesaksian para nabi. Amin. Di tangan mereka ada firman Allah. Allah berkata kepada bangsa Israel, aku memberikan kepadamu Musa, Harun dan Miriam. Tuhan utus, berarti dikala di sana Tuhan kirim hamba Tuhan, itu bukan kebetulan, tapi itu karena pilihan Allah. Amin. Dan kita harus menghormati itu. Ayat terakhir, saudara. Saya yakin kita keroncongan, saudara, apalagi sudah hujan. Efesus 3:20, ayat yang berkata saya di malam. Efesus 3:20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Dikala engkau bersekutu, bagi Dia, bagi Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang pernah kita doakan dan pikirkan. Engkau bersekutu, engkau berdoa, engkau masuk dalam asupan sukacita anggur Tuhan, saudara, hadirat Tuhan. Saudara yakin lebih dari engkau doakan, Tuhan akan berikan kepada engkau. Anak-anakmu akan berhasil di mata Tuhan. Anak-anakmu akan jauh lebih baik dari apa yang pernah kita rencanakan, karena rencana kita tidak lebih baik daripada rencana Tuhan. Orang akan terheran-heran, dia jadi pejabat, anaknya jadi pejabat, padahal bapaknya tinggal di rusun. Itu sukacita. Amin. Karena apa? Karena bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa kita doakan dan pikirkan. Karena apa? Karena engkau ada di sini bersekutu, bersatu, berdoa, beribadah, sehingga Tuhan akan memperhatikan doamu, doamu untuk anakmu, doamu untuk mungkin rumah yang kau sedang pikirkan, cita-citamu, rencanamu, bisnismu, usahamu, apa jauh lebih dari apa yang kau pernah pikirkan. Dia yang dapat melakukan semuanya itu. Amin, saudara. Engkau pilihan Tuhan, kita ditetapkan untuk berbuah, dan doa kita Tuhan dengar jika kita mau melekat pada pokok anggur. Kita berdiri, saudara. Haleluya.